Ini sedikit tentang Pura Pusah Penenjuan. Nah, Pura Pusah Penenjuan diemong oleh Banjar Adat Mitro. Nah, Banjar Adat Mitro meliputi 9 Banjar. Apabila melakukan suatu upacara, ini dilakukan bergantian. Nah, apabila tugas yang diberikan oleh desa adat itu sendiri akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tugas untuk melaksanakan upacara tersebut di Pura Pusah Penenjuan ini. Inilah tentang Pura Pusah Penenjuan. Nah, pura diemong sekitar 4.000 orang atau sekitar 1.800 kakak. Nah, di sini itu semuanya meliputi 9 Banjar untuk menyokong pura tersebut ini. Dan itulah sedikit tentang pura ini, dan kali ini aku akan melakukan persembahyangan di pura ini. Dan pada saat odalan ini adalah ku medang sio Selasa Kliwon atau yang disebut dengan ngerekasih medang sio. Odalannya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Setiap sesuatu acara mungkin kita perlu terlebih dahulu persiapan-persiapan yang mungkin akan disiapkan untuk acara tersebut. Ini istriku sedang melakukan persiapan untuk nantinya sembahyang ke pura. Salam sehat teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Dalam menjalani sebuah aktivitas perlu tubuh yang sehat dan akan menjadi sebuah kesemangatan. Kali ini aku akan melakukan persembahyangan di Pura Pusah Penenjuan atau pura yang berada di adat Mitro atau Banjar. Ini saya akan melakukan persembahan dengan yaitu ngaturan sembah bakti atau naurin. Apa sih itu naurin? Naurin adalah suatu kata-kata yang mungkin itu menjadi sebuah utang yang akan menjadi sebuah pemikiran untuk kita jalani, karena semua perjalanan itu pasti kita telah melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan dalam perjalanan hidup kita. Contoh nantinya kita akan semoga saya akan berhasil, saya akan atau mesesangi ngaturang bakti suatu kata-kata yang mungkin saya ucapkan pada saat anak kita melakukan pekerjaan atau mengambil sesuatu atau menginginkan pekerjaan yang lebih baik. Kadang-kadang itu ini dengan sarana pajang pasang. Ini bukan pajang kemarahan. Kalau pajang kemarahan ini warnanya putih-putih, merah-merah, kuning-kuning. Ini pajang pasang, ini namanya pajang putih-kuning. Ini adalah ciri dari sebuah kesucian yang mungkin kita aturkan pada yang sesunan atau Tuhan yang kita puja nanti di sana gitu. Ini kasih namanya bakang-bakang ini akan menimbulkan dari suatu terhindar dari suatu kotoran nanti. Kadang-kadang ini buktinya untuk mempersucikan sebuah pajang ini. Bang, nangis lebanu. Nah, coba lebar dulu deh, Bang. Itu ngincil, itu namanya ngincil, sing pas. Sing pas.
Nah, itulah yang aku lakukan di dalam aktivitas kehidupan. Kadang-kadang dalam perjalanan tidak tahu menebak-nebak apa sih yang terjadi besok, apa yang terjadi nanti dalam 1 bulan. Kadang-kadang kita mempunyai suatu permasalahan, bisa suara kita ceplas-ceplos, tidak sadar akan mengeluarkan sesuatu yang mungkin akan mempersulit kita. Tapi saya sarankan, usahakanlah sadari diri kita agar kita tidak mempunyai suara ceplas-ceplos dan akhirnya membuat sesangi, membuat aturan ini itu gitulah contohnya. Nah, yang penting kita, karena suatu masalah itu kedepannya kan tidak tahu apakah kita terjadi, apakah tidak terjadi. Itu adalah masalah perjalanan waktu nantinya. Kita serahkan pada Tuhan yang menciptakan segala isinya, dan kita sebagai manusia hanya menjalani karma sebagai yang mengatur kehidupan kita di bumi ini, apa yang kita bawa dari sana gitu. Ayo kita ikuti pengat ini untuk melakukan penauran ring puro Banjar Adat Mitro, yaitu Puro Pusat Peninjauan. Ayo. Setelah aku sampai di tempat parkiran atau lapangan, tempat memarkir mobil, truk, sepeda motor, dan semuanya ada di tempat parkiran, dan dagang selalu berdagang di sana. Dan nah, di tempat ini masih agak lengang sedikit karena pemedak belum berdatangan. Karena saat-saat berdatangan itu sekitar soreang, sekitar jam 5 maupun jam 6 setelah melakukan penduduk itu melakukan aktivitasnya sehari-hari itu. Dan ini pecalang telah mengatur semua posisi-posisi parkiran maupun di jalan untuk demi keamanan masyarakat Banjar Adat Mitro yang bertempat di Banjar Mitro Kajo. Ini kelihatan puranya megah, dan ini masih belum seberapa, ini masih sedikit karena belum begitu. Kalau memang ini masih ada ya juga banyak seperti ini yang mungkin menjalankan suatu penauran atau sesangi yang mungkin diadakan pada ide Sang Hyang Widi, karena pada jam-jam siang ini masih yang melakukan aktivitas penting baru ke pura atau melakukan persembahyangan. Karena untuk sembahyang seperti biasanya ya sekitar soreang atau sekitar jam 5 maupun jam 6, itulah yang padat nantinya. Akan menunggu sampai paratan-paratan berakhir. Ini candi-candi yang masih lama atau yang masih sebagai cagar budaya yang mungkin kita selamatkan untuk masa depan dan keindahan dari batu alam atau dengan menggunakan paras maupun batu merah ini. Inilah yang disebut puro atau budaya Bali sesuai dengan lingkungan yang ada di Mitro Adat Desa Yang Api. Nah, aku terus langsung untuk mengaturkan persembahyangan dan memberitahu pada seorang pemangku bahwa aku sedang melakukan penauran atau dengan sarana bakti atau Banten dan runtutan pasang yaitu putih kuning. Nah, di sini kita adalah memuja ide Betara Sang Hyang Pusah Balai Agung maupun Pusah. Nah, Pusah Balai Agung itu adalah 2, sedangkan Pusah di ide Betara Melinggih yang kita puja adalah Dewa Wisnu, sedangkan Dewa
Brahma adalah Balai Agung. Nah, di situ adalah dualitas yang saling membutuhkan dan saling mengisi di antara penciptaan maupun pemeliharaan. Di sini kita akan melakukan persembahyaan, itu memuja Tuhan sebagai manifestasi, sebagai ide Betara Wisnu walaupun dan Betara Brahma. Itulah sedikit tentang Pura Pusah Penenjuan yang berada di Banjar Mitra Kaja, yaitu yang disungsung oleh Banjar adat itu sendiri. Di sini sebagai umat Hindu di Bali, yaitu dengan menggunakan sembahyang, itu menggunakan bebantanan. Bebantanan adalah suatu ritual yang sebagai budaya atau kepercayaan yang dilakukan di Pulau Bali ini sesuai dengan mayoritas adalah agama Hindu. Nah, bebantanan ini sebagai ritual adalah untuk menyimpangkan alam ini sesuai dengan kehidupan dan perjalanan waktu yang akan berjalan terus sesuai dengan waktunya dan berputar terus tanpa hentinya. Dan dengan menggunakan bantan, suatu keseimbangan dan ekonomi selalu lancar untuk melakukan suatu perjalanan dalam kehidupan di dunia ini. Ini adalah tempat genah Dana Punyo. Nah, Dana Punyo ini adalah menerima suatu punyo yang dipunyakan oleh Kramo atau Banjar-Banjar yang mempunyo dengan ikhlas yang tidak mengharapkan dari kebalikan semua dari sebuah punyo itu tersendiri, karena punyo adalah suatu ikhlasan sedikit maupun besar itu terserah terserah Anda untuk mempunyo, karena sesuai dengan namanya ikhlas, tentu tidak mengharapkan sesuatu apapun, tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang menyuruh. Punyo adalah suatu keikhlasan yang kita punyakan tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Oke, dan itulah sedikit tentang Pura Pusah Penenjuan ini, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi, dan sehat semuanya. Apa kata gini? Apa kata gini? Ambil garing. Bukan namanya seperti garing tapi cantik. Garing cantik. Jebak. Nyeldet menjebak. Garing. Oh, garing. Ayo, nyeldet menjebak garing. Setelah aku melakukan persembahyangan, lalu aku istirahat dan membeli es kelapa muda 2 dan dibeli oleh istriku, dan lalu aku akan memakannya di sini untuk istirahat sejenak. Setelah aku akan melanjutkan pulang gitu. Rasa lemon lepas dahaga bedak. Dahaga bedak. Ini minuman baik untuk menghilangkan haus, kekeringan dalam kerongkongan. Ini bisa beli ini sekitar warung-warung ini tuh, banyak warung. Ini mungkin hanya satu ini aja yang ada ini. Ini minuman air kelapa atau air kelapa muda, ini berisi rasanya rasa lemon, rasanya. Manis. Kalau panas-panas seperti ini yang cocok diminum, bukan minuman yang lainnya. Ini yang cocok.
Ayo guys, buruan melepas kerongkongan kering. Tari minta ini, minta. Hey. Ayo minta, Ayo minta, ya ini. Nah, gitu. Daripada beli yang lain yang manis-manis kan. Oh. Bagaimana rasanya? Rasa lemon, rasa asik. Setelah melakukan persembahyangan di pura, mungkin merasa aus. Ini aku beli minuman es kelapa atau es muda kelapa ini. Garing apa tuh Greng? Istirahat sejenak, mungkin nanti kita pulang setelah belajar belanja sebentar. Ini terlalu kebanyakan nih minum. Tut garing namanya, tut garing ya. Nanti ancinya hilang nanti. Tut garing. Alahi ini kadet deui ya, teu dua. Nah, masih kelihatan di sini. Ayo garing.